Pada pembahasan sebelumnya, dijelaskan bahwa pemerintah membangun pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimiliki suatu wilayah. Di sisi lain, pusat keunggulan ekonomi juga membawa pengaruh terhadap wilayah di sekitarnya. Apa saja pengaruh dari pusat-pusat keunggulan ekonomi? Untuk mengetahuinya, mari kita simak pembahasan berikut. Wilayah-wilayah Indonesia memiliki sumber daya alam yang beragam sehingga dapat dikembangkan pemerintah sebagai pusat-pusat keunggulan ekonomi. Keberadaan pusat keunggulan ekonomi di suatu wilayah dapat memengaruhi kehidupan masyarakat di sekitarnya, seperti peningkatan migrasi penduduk, peningkatan transportasi, pertumbuhan lembaga sosial ekonomi, peningkatan pendidikan, dan peningkatan lapangan kerja. Peningkatan migrasi penduduk. Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain untuk menetap. Wilayah yang dimaksud dapat berupa negara, provinsi, pulau, atau kota. Migrasi dipicu oleh beberapa faktor, salah satunya faktor ekonomi. Oleh karena itu, wilayah yang memiliki banyak pusat keunggulan ekonomi akan memengaruhi migrasi penduduk. Penduduk dari wilayah yang kurang memiliki pusat keunggulan ekonomi akan bermigrasi ke wilayah yang memiliki banyak pusat keunggulan ekonomi. Contohnya, wilayah perdesaan umumnya memiliki pusat keunggulan ekonomi yang lebih sedikit dibandingkan dengan perkotaan. Oleh karena itu, tak mengherankan jika masyarakat desa bermigrasi ke wilayah kota demi mendapatkan pekerjaan yang lebih beragam dan pendapatan yang lebih baik. Migrasi yang dilakukan dapat bersifat sementara dan permanen. Migrasi bersifat sementara adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dalam jangka waktu yang relatif sebentar atau bersifat sementara. Adapun migrasi bersifat permanen adalah perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain dalam jangka waktu yang relatif lama dengan tujuan menetap atau menjadi penduduk di wilayah tersebut. Berdasarkan tujuannya, migrasi dapat berupa migrasi internasional dan migrasi internal. Migrasi internasional adalah perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain. Contohnya, warga negara Thailand pindah dan menetap di Indonesia karena mendapatkan pekerjaan di Indonesia. Sementara itu, migrasi internal adalah perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain di negara yang sama. Migrasi internal bisa berupa urbanisasi dan transmigrasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Contohnya, penduduk dari Magelang, Jawa Tengah, pindah dan menetap di DKI Jakarta. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari wilayah yang padat penduduknya ke wilayah yang jarang penduduknya. Contohnya, penduduk Jawa Barat pindah dan menetap di Kalimantan Timur. Selain perkotaan, wilayah yang memiliki banyak pusat keunggulan ekonomi umumnya akan mendorong terjadinya migrasi penduduk. Penduduk dari wilayah yang kurang memiliki pusat keunggulan ekonomi akan bermigrasi ke wilayah yang memiliki banyak pusat keunggulan ekonomi. Contohnya, DKI Jakarta memiliki banyak pusat keunggulan ekonomi dan merupakan pusat perekonomian dan pemerintahan negara Indonesia. Oleh karena itu, DKI Jakarta menjadi wilayah tujuan urbanisasi terbesar di Indonesia. Akan tetapi, migrasi penduduk yang tidak teratur akan menimbulkan permasalahan kependudukan. Permasalahan tersebut diantaranya kepadatan dan penyebaran penduduk yang tidak merata, kesenjangan ekonomi dan kemiskinan, serta kenaikan angka kriminalitas. Contohnya, DKI Jakarta sebagai wilayah tujuan urbanisasi sering memiliki masalah kependudukan, seperti banyaknya permukiman penduduk liar di pinggir sungai dan tingginya angka kriminalitas. Agar dapat mengatasi permasalahan kependudukan, pemerintah melakukan berbagai upaya sebagai berikut. Melakukan transmigrasi, contohnya adalah memindahkan penduduk dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan yang jumlah penduduknya lebih sedikit. Membangun pusat-pusat perindustrian secara merata. Contohnya adalah mendirikan pabrik, pusat perdagangan, dan pusat keunggulan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia sehingga dapat membuka lapangan kerja dan mengurangi arus urbanisasi. Menyelenggarakan program intensifikasi pertanian, kelompok tani, dan koperasi unit desa. Intensifikasi pertanian adalah upaya meningkatkan hasil produksi pertanian dengan luas lahan yang sama. Contohnya adalah melakukan pertanian tumpang sari atau menanam lebih dari satu jenis tanaman di lahan yang sama dalam waktu bersamaan. Sementara itu,
Kelompok tani dan koperasi unit desa berperan membantu kegiatan usaha pertanian masyarakat seperti pemberian bantuan modal serta sarana dan prasarana pertanian sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan secara merata. Apabila fasilitas pendidikan dan kesehatan telah dibangun secara merata di seluruh wilayah Indonesia, urbanisasi akan berkurang sehingga persebaran penduduk akan merata. Membangun infrastruktur secara merata. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, terminal, dan bandar udara dapat membuka dan mengembangkan perekonomian suatu wilayah sehingga pendapatan masyarakat di seluruh wilayah akan ikut merata. Peningkatan transportasi. Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Transportasi memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian. Kehadiran sarana dan prasarana transportasi dipengaruhi oleh keberadaan pusat keunggulan ekonomi di suatu wilayah. Contohnya, sarana transportasi di Pulau Jawa lebih beragam karena memiliki pusat keunggulan ekonomi yang lebih banyak dibandingkan dengan pulau lain. Oleh karena itu, keberadaan pusat keunggulan ekonomi di suatu daerah dapat meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai di daerah tersebut. Ketersediaan sarana transportasi yang dimaksud adalah beragamnya alat transportasi yang dapat digunakan seperti mobil, sepeda motor, kapal, dan pesawat terbang. Adapun ketersediaan prasarana transportasi yang dimaksud adalah adanya pembangunan fasilitas penunjang transportasi seperti bandara, pelabuhan, jalan raya, jalan tol, dan jembatan antar wilayah. Sarana dan prasarana transportasi yang memadai akan memudahkan terjadinya interaksi antar daerah. Contohnya, pembangunan jembatan Suramadu memudahkan perdagangan antara penduduk Surabaya dan Madura. Sarana transportasi terdiri atas transportasi darat, transportasi air, dan transportasi udara. Transportasi darat adalah semua bentuk transportasi melalui jalan darat untuk mengangkut manusia dan barang seperti mobil, motor, bus, truk, dan kereta api. Transportasi darat membutuhkan sarana seperti jalan raya, jalan tol, terminal, rel kereta api, stasiun, dan jembatan. Contohnya, truk pengangkut beras dari Cianjur akan lebih cepat sampai ke Jakarta apabila melalui jalan tol. Terdapat beberapa hambatan transportasi darat, antara lain jalan rusak dan kemacetan lalu lintas. Transportasi air adalah semua bentuk transportasi melalui air untuk mengangkut manusia dan barang, seperti kapal dan perahu. Transportasi air penting bagi Indonesia karena berfungsi sebagai penghubung antar pulau. Pembangunan prasarana transportasi air, seperti dermaga dan pelabuhan, diperlukan untuk memperlancar aktivitas masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Contohnya, beberapa barang kebutuhan di Pulau Kalimantan didatangkan dari Pulau Jawa menggunakan kapal-kapal kargo yang berlayar dari pelabuhan di Pulau Jawa ke pelabuhan di Pulau Kalimantan. Terdapat beberapa hambatan transportasi air, antara lain pelabuhan yang kurang memadai, cuaca buruk, dan kurangnya kelengkapan kapal. Transportasi udara adalah semua bentuk transportasi melalui udara untuk mengangkut manusia dan barang, seperti pesawat terbang dan helikopter. Transportasi udara penting bagi Indonesia karena dapat menjangkau wilayah pedalaman dengan waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan sarana transportasi lainnya. Oleh karena itu, pembangunan bandara di berbagai wilayah Indonesia dapat membantu meningkatkan mobilitas masyarakat dan perekonomian suatu wilayah. Contohnya, perjalanan dari Jakarta ke Makassar dengan pesawat hanya membutuhkan waktu sekitar 2 jam, sedangkan perjalanan dengan kapal laut membutuhkan waktu sekitar 3 hari. Terdapat beberapa hambatan transportasi udara, antara lain harga tiket yang belum terjangkau oleh semua masyarakat, cuaca buruk, dan kurang memadainya fasilitas bandara. Pertumbuhan lembaga sosial ekonomi. Berdirinya berbagai pusat keunggulan ekonomi secara tidak langsung akan menumbuhkan berbagai lembaga sosial ekonomi di suatu wilayah. Lembaga sosial adalah keseluruhan norma dalam masyarakat yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu. Lembaga sosial juga dapat diartikan sebagai himpunan dari seluruh norma yang terkait dengan kebutuhan pokok masyarakat. Lembaga sosial terdiri atas lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, lembaga keluarga,
dan lembaga politik. Lembaga ekonomi adalah bagian dari lembaga sosial yang mengatur hubungan antar individu atau masyarakat yang berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia. Lembaga ekonomi mengatur kegiatan ekonomi masyarakat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Lembaga ekonomi yang dikelola negara disebut Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, sedangkan lembaga ekonomi yang dikelola pihak swasta disebut Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS. Contoh lembaga ekonomi BUMN adalah Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Telkom Indonesia, dan Garuda Indonesia. Sementara itu, lembaga ekonomi yang termasuk BUMS antara lain PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul (TBK), PT Mayora Indah (TBK), serta PT Indofood Sukses Makmur (TBK). Peningkatan pendidikan. Berdirinya pusat-pusat keunggulan ekonomi akan mendorong peningkatan pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan tersebut bertujuan agar masyarakat dapat mengelola sendiri pusat keunggulan ekonomi yang ada di wilayahnya. Oleh karena itu, pusat keunggulan ekonomi juga bertanggung jawab meningkatkan kualitas pendidikan untuk mencetak sumber daya manusia dengan keahlian dan pengetahuan yang diperlukan. Contohnya, perusahaan BUMN maupun BUMS memberikan beasiswa bagi siswa atau mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, seperti beasiswa dari PT Pertamina dan Sampurna Foundation. Sementara itu, kebijakan-kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah sebagai berikut. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik melalui pelatihan. Tenaga pendidik yang berkualitas memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga kegiatan pelatihan bagi mereka sangat perlu diadakan. Mengembangkan kurikulum pendidikan yang sesuai zaman. Kurikulum pendidikan harus mampu berkembang sesuai zaman dan dapat memenuhi kebutuhan siswa. Contohnya adalah kebijakan penerapan kurikulum 2013 yang nilai-nilainya telah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Melaksanakan program wajib belajar 12 tahun. Program wajib belajar ditetapkan selama 12 tahun atau sampai jenjang sekolah menengah atas maupun sekolah menengah kejuruan. Kebijakan tersebut telah berlaku di seluruh wilayah Indonesia yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Pemerintah menyediakan beasiswa bagi siswa berprestasi dan berasal dari keluarga kurang mampu. Contohnya adalah beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah dan beasiswa S1 Unggulan. Beasiswa tersebut menggratiskan biaya kuliah di beberapa universitas dalam negeri dan luar negeri. Membangun fasilitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Fasilitas pendidikan yang memadai akan menunjang dan memperlancar proses pendidikan. Contohnya adalah pembangunan sekolah di wilayah pedalaman dan wilayah Indonesia bagian timur. Memberdayakan Balai Latihan Kerja atau BLK. Balai Latihan Kerja adalah prasarana dan sarana tempat pelatihan untuk mendapatkan keterampilan atau pendalaman keahlian di bidang yang diinginkan. Contohnya adalah balai latihan mengemudi, teknik mesin, latihan menjahit, memasak, dan tata rias. Peningkatan lapangan pekerjaan. Keberadaan pusat-pusat keunggulan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia akan berdampak positif bagi masyarakat karena dapat menciptakan lapangan kerja serta mendorong tumbuhnya berbagai perusahaan dan bidang usaha baru. Oleh karena itu, pusat keunggulan ekonomi dapat menyerap tenaga kerja, mengurangi angka pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan melahirkan pengusaha-pengusaha baru. Contohnya, sebelum ditetapkan sebagai tujuan wisata, masyarakat Bali banyak bekerja sebagai nelayan dan petani. Setelah ditetapkan sebagai salah satu tujuan wisata Indonesia, masyarakat Bali memiliki peluang usaha yang besar, seperti menjadi pemandu wisata, membuka rumah makan atau penginapan, dan membuat kerajinan tangan. Berdasarkan pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa berdirinya pusat-pusat keunggulan ekonomi berdampak besar bagi masyarakat di sekitarnya. Pengaruh pusat keunggulan ekonomi adalah peningkatan migrasi penduduk, peningkatan transportasi, pertumbuhan lembaga sosial ekonomi, peningkatan pendidikan, dan peningkatan lapangan pekerjaan. Peningkatan migrasi penduduk dapat terjadi apabila pertumbuhan pusat-pusat keunggulan ekonomi tidak merata sehingga terjadi urbanisasi. Peningkatan transportasi dapat terjadi karena pusat keunggulan ekonomi membutuhkan sarana dan prasarana yang menunjang aktivitas masyarakat.
Pertumbuhan lembaga sosial ekonomi akan tumbuh karena pusat keunggulan ekonomi membutuhkan lembaga ekonomi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kualitas pendidikan masyarakat juga akan semakin meningkat karena pusat keunggulan ekonomi ikut bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, keberadaan pusat keunggulan ekonomi secara tidak langsung akan mendorong meningkatnya peluang kerja, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi pengusaha-pengusaha baru.